Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan judul Pengawasan Bank Berkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mata kuliah Audit Bank kelas A1 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Anggota kelompok sendiri terdiri dari saya, Rini Nurrahmawati, dengan NIM 1805520199. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kristi Haryoning Martin, NIM 1905520003. Saya dari mahasiswi Universitas Tikubang Semarang, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Steny Angela. Saya dari A1 Akuntansi, NIM 1905520009. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Tikubang Semarang. Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disingkat dengan BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk hukum BPR dapat berupa: yang pertama ada perseroan terbatas, yang kedua ada koperasi, dan yang ketiga ada perusahaan daerah. Dalam upaya penyehatan terhadap Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan. Di dalam upaya ini, permasalahan di dalam BPR perlu dideteksi sejak dini dengan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap BPR. Di dalam pengawasan ada kriteria yang digunakan. Yang pertama ada KPMM, yang kedua ada CR, yang ketiga ada tingkat kesehatan. Apa itu KPMM, CR, dan tingkat kesehatan? KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan inti modal minimum BPR. Selanjutnya ada CR atau cash ratio, adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR. Selanjutnya adalah tingkat kesehatan. Ada kriteria, yaitu yang pertama predikat kurang sehat atau tidak sehat bagi BPR. Yang kedua ada peringkat komposit bagi BPR. Otoritas Jasa Keuangan yang berhak menetapkan status pengawasan di dalam Bank Perkreditan Rakyat. Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ada 3, yaitu yang pertama ada pengawasan normal, yang kedua ada pengawasan intensif, yang ketiga ada pengawasan khusus. Di dalam pengawasan normal yang mengalami penurunan kinerja sehingga mengalami
potensi untuk berada dalam pengawasan intensif. Sedangkan untuk pengawasan normal atau pengawasan intensif kemudian yang mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya perlu ditetapkan oleh pengawasan khusus. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tindakan pengawasan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Bank Perkreditan Rakyat dalam batas waktu tertentu. Pengawasan normal adalah pengawasan terhadap BPR yang tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus. Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pengendali dari BPR dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR yang termuat dalam rencana tindak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan BPR dan ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tindak sebagaimana yang dimaksud tadi diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan di dalam menerapkan BPR di dalam pengawasan normal memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu rasio KPMM-nya lebih dari 0%, dan yang kedua atau cash ratio atau CR lebih dari 1%. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dalam pengawasan normal memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM lebih dari 2% dan CR-nya atau cash ratio-nya lebih dari 1%. Tata cara penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak bagi BPR. Rencana tindak memuat paling sedikit permasalahan yang dihadapi BPR dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan beserta target waktu penyelesaian masalah. BPR menyampaikan rencana tindak secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal permintaan tertulis yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. BPR melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan oleh BPR tersebut atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dinyatakan tidak menyampaikan rencana tindak seperti yang dimaksud tadi apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian rencana tindak belum menyampaikan rencana tindak. Selanjutnya, saya Kristi Haryoning Martin. Di sini saya akan menjelaskan pengawasan yang kedua, yaitu pengawasan intensif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dalam pengawasan intensif. Dalam hal ini, BPR dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR
dalam pengawasan intensif pada pasal 4, maka BPR harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, rasio KPMM kurang dari 12%, namun sama dengan atau lebih dari 8%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 5%, namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang ketiga, tingkat kesehatan BPR dengan peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Jangka waktu dalam pengawasan intensif. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebanyak 1 kali. Untuk jangka waktu paling lama adalah 1 tahun dan tidak berlaku bagi tingkat kesehatan BPR yang dimana memiliki kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria yang pertama adalah melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif. Kriteria yang kedua, menerapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR dalam pengawasan intensif, termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Maka, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan yang pertama, penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR. Yang kedua, meminta pemegang saham pengendali mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar seluruh kepemilikan saham pemegang saham pengendali pada BPR, paling sedikit 90% saham pemegang saham pengendali pada BPR. Perpanjang jangka waktu pengawasan intensif yang dimana diberikan waktu 1 tahun dapat dalam hal BPR memenuhi persyaratan yang pertama, rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Yang kedua, tingkat kesehatan BPR masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal. Pengawasan jangka waktu BPR dalam pengawasan intensif yang dimana diberikan jangka waktu 1 tahun dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah tindakan pengawasan dari OJK. Yang pertama, memperkuat modal BPR termasuk melalui setoran modal. Yang kedua, mengganti anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR. Yang ketiga, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modal BPR. Yang keempat, melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR dan BPR lainnya. Yang kelima, menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban BPR kepada bank atau pihak lain. Yang ketujuh, membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk yang lain dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi
atau anggota Dewan Komisaris BPR atau imbalan kepada pihak yang terkait. Yang kedelapan, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. Yang kesembilan, menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Yang ke-10, tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan membahas BPR dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain atau melaporkan hal-hal tertentu atas permintaan OJK. BPR dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan 3 hal. Yang pertama, rencana tindak sesuai dengan masalah. Yang kedua, laporan realisasi rencana tindak. Yang ketiga, daftar pihak terkait. Bahwa penyampaian tersebut disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak BPR ditetapkan dalam pengawasan intensif. OJK dapat menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR paling lambat 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Dalam hal ini, rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR yang disampaikan disetujui oleh otoritas jasa keuangan jika BPR wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan yang disampaikan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR ditolak oleh otoritas jasa keuangan, maka BPR wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. BPR menyampaikan rencana perbaikan permodalan. Dalam hal BPR ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan, maka BPR wajib menyampaikan rencana permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan. Rencana perbaikan permodalan BPR harus mencerminkan kemampuan BPR untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan. Bagi BPR, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai BPR dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Dan informasi tambahan bagi BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai BPRS dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti
minimum BPRS. Selanjutnya, pembahasan yang saya akan jelaskan laporan realisasi rencana tindak. BPR wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya. Laporan realisasi memuat ada 4. Yang pertama, memuat paling sedikit. Yang kedua, permasalahan BPR. Yang ketiga, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR. Yang keempat, waktu pelaksanaan perbaikan. Selanjutnya, sanksi dalam pengawasan intensif. BPR yang melanggar ketentuan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan intensif maka akan dikenakan sanksi administrasi, yaitu ada 3. Yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, penurunan tingkat kesehatan BPR. Yang ketiga, pencantuman anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatuhan BPR sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji kemampuan dari kepatutan BPR. Terima kasih Mbak Kristi. Saya akan melanjutkan materi pengawasan khusus. OJK menetapkan pengawasan khusus bagi BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Yang selanjutnya, penerapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan tanpa didahului dengan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan insentif. Kriteria dalam pengawasan khusus. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 4%. Rasio KPMM kurang dari 4%, namun lebih dari 0%. Yang kedua, CR selama 6 bulan kurang dari 3%. CR rata-rata
selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%. Namun lebih dari 1%. Jangka waktu pengawasan khusus. Yang pertama, OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, OJK memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib. Yang pertama, menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali BPR atau BPRS. Selanjutnya, merealisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Selanjutnya, menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan atau tindakan pencapaian rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan atau pencapaian rencana tindak. Selanjutnya, melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus. Selanjutnya, melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama, laporan keuangan terkini. Dan yang kedua, rincian aset produktif yang
dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Dan yang ketiga, informasi dan dokumen terkini mengenai daftar simpanan nasabah dan daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait. Selanjutnya, melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. Dan selanjutnya saya akan menerangkan OJK menetapkan BPR atau BPRS bebas dari pengawasan khusus. Yang pertama, 31 Desember 2019. Dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 12%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling lambat 5%. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1, pasal 8 ayat 9, pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, pasal 9 ayat 3, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 21 ayat 2, pasal 21 ayat 4, pasal 41 ayat 3, dan pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, penurunan tingkat kesehatan. Dan yang ketiga, peraturan anggota direksi anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan
kepatuhan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatuhan BPR atau BPRS. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, pasal 24, dan pasal 25 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa: yang pertama, teguran tertulis; yang kedua, penurunan tingkat kesehatan; yang ketiga, penghentian sementara sebagaimana kegiatan usaha BPR atau BPRS; yang keempat, pencantuman anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham dalam daftar pihak yang diperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatuhan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatuhan BPR atau BPRS. Setelah itu, ketentuan yang mengatur mengenai perpajakan jangka waktu pengawasan khusus. Pada pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20 PBI 2009 tentang tindak lanjut penanganan terhadap bank pengkreditan rakyat dalam status pengawasan khusus Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5012 dan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 13/6 PBI 2011 tentang tindak lanjut penanganan terhadap Bank Biaya Rakyat Syariah dalam status pengawasan khusus Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5192. Selanjutnya saya akan membahas BPR yang tidak dapat disehatkan. BPR yang tidak dapat disehatkan apabila BPR dalam pengawasan khusus telah melampaui jangka waktu dalam pengawasan khusus sebagaimana dalam pasal 19 atau pasal 25 ayat 1 dan tidak memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8% dan CR rata-rata 6 bulan terakhir paling sedikit 4% dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kriteria yang kedua, rasio KPMM paling sedikit 12% dan CR rata-rata 6 bulan berakhir
paling sedikit 5% sejak tanggal 1 Januari 2020. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai BPR yang tidak dapat disehatkan. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan dan meminta lembaga penjamin simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria tersebut. Dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari lembaga penjamin simpanan. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR kepada yang bersangkutan dan lembaga penjamin simpanan. Penyelesaian lebih lanjut BPR yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan. Halo teman-teman dan Sobat Unisbank, ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan terus mencoba. Tetap semangat! Sekian video presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikannya sampai akhir dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.